Buat saya jujur nge-review HP 2 jutaan itu simple. Tinggal menjawab aja beberapa pertanyaan seperti bisa dibuat nge-game apa enggak, terus kemudian bisa dibuat live di Instagram apa enggak, rekaman videonya seperti apa. Karena menurut saya kalau misalnya kebutuhannya itu cuma WA atau cuma ngelihat konten Twitter atau ngelihat ya konten TikTok atau ngelihat konten di Instagram Reels, postingan orang dan lain-lain, menurut saya HP Android zaman sekarang walaupun itu harga sejutaan 2 jutaan itu sudah bisa banget. Berikutnya saya akan bahas tentang bagaimana kalau misalnya dibuat game. Secara performa skor Antutunya sendiri dia berada di angka 280.000. Ya, berada di level itu. Jujur saya tidak terlalu suka, tidak terlalu percaya dengan synthetic benchmark seperti Wildlife Extreme dan lain-lain. Termasuk Antutu juga. Cuma biar kalian tahu aja posisi handphone ini ada di mana. Karena menurut saya skor-skor benchmark tadi belum bisa mencerminkan keseluruhan bagaimana experience dalam menggunakan sebuah handphone. Saya gunakan untuk bermain game PUBG Mobile, settingan yang dihasilkan adalah Smooth Ultra. Satu kali main atau sekitar setengah jam, masih aman. Tidak ada frame drop, tidak ada apapun. Sekali main baterainya berkurang sekitar 12%. Dan pada saat saya main game kedua kalinya, itu baru saya merasakan ada frame drop yang saya rasakan. Dan saya yakin itu mungkin secara angka turun di angka sekitar 30 FPS-an. Lalu kemudian saya gunakan untuk bermain game PUBG Mobile. Dia bisa di grafik ultra dengan frame rate high dan stabil di 40-60 fps. Jadi yang saya rasakan kalau misalnya saya gunakan untuk bermain game Mobile Legends, HP ini masih lebih bisa diandalkan dibandingkan dengan PUBG Mobile tadi. Dan Genshin Impact tidak saya coba bermain game karena pada saat saya coba PUBG Mobile tadi ada frame drop, jadi saya langsung pesimis aja untuk saya gunakan bermain game yang butuh grafis lebih tinggi lagi. Mungkin ini adalah efek dari penggunaan prosesor Helio G91, di mana itu menurut saya levelnya ada di bawah dibandingkan dengan seri pendahulunya, yaitu menggunakan prosesor Helio G99. Dan ternyata memang betul, pada saat saya cek, G91 itu posisinya memang di bawah G99. Jadi yang saya lihat, mungkin di sini Poco memberikan pendekatan yang berbeda terhadap handphone harga 2 jutaan, yang nggak lagi adu kenceng-kencengan prosesor di harga 2 jutaan. Karena bisa jadi, Poco kayaknya males bersaing dengan handphone-handphone Infinix, Tecno, dan lain-lain yang harga 2 jutaan dan sudah pakai G99 Ultra. Wah, G99 ada embel-embelnya. Oke, live langsung di event launchingnya, harganya. Barusan diumumin 199, saya munculin seperti ini. Dan itu adalah Poco M6. Harga normalnya memang 2 jutaan, tapi dia berani nulis di 1999 harganya barusan. Ya. Kemudian secara desain, nah jujur desain saya suka. Mungkin ini juga yang saya akhirnya terjemahkan mengapa Poco melakukan pendekatan yang berbeda. Kok dulu Poco itu menurut saya desainnya tuh terlalu agak norak ya, agak dangdut. Justru sekarang yang norak-norak itu larinya ke handphone Tecno, Infinix, dan lain-lain. Ini kerasa simple, minimalis, dan clean. Itu tidak mencerminkan handphone harga 2 jutaan pada umumnya. Tapi kalau misalnya ada yang bilang handphone ini Redmi 13 yang berganti skin, tidak salah sih. Karena secara tonjolan kamera, tonjolan dari flashnya juga hampir mirip. Cuma pada Poco M6 ini dia memiliki two-tone color yang bisa kalian lihat sendiri. Walaupun bahan bagian belakangnya ini berbahan plastik, bukan kaca. Tapi menurut saya warna two-tone, kemudian tulisan Poco yang gede ini, dan warna silver yang saya miliki ini memberikan kesan yang mewah sih. Tidak kayak handphone 2 jutaan lain yang norak. Jadi buat saya suka desainnya. Kemudian di bagian tepinya ini dia berbentuk kotak. Ini jujur saya love and hate, karena saya sendiri itu setelah menggunakan handphone kotak mungkin enak dipegang begini, tapi kurang nyaman kalau misalnya digenggam. Tetap lebih enak handphone yang rounded untuk digenggam seperti ini. Karena kalau misalnya kotak kayak gini tuh kerasa makin lebar lagi. Dan ya, bagian pinggirannya ini berbahan plastik, karena tidak ada garis-garis antena. Kalau misalnya aluminium, pasti dia ada garis antenanya. Bobotnya sendiri 205 gram, jadi kerasa mantep dan kokoh. Kemudian di tombol power ini, dia juga berfungsi sebagai fingerprint scanner. Tidak kenceng, tidak lambat juga, standar lah. Kemudian SIM tray di sebelah kiri bertipe hybrid. Jadi slot yang kedua itu dipilih antara micro SD atau nano SIM card. Dan di bagian bawah ada port Type-C, kemudian berjajar dengan mono speaker. Dan di bagian atas ada headphone jack dan juga ada IR blaster atau buat remote. Dua fitur di bagian atas ini fitur kecil yang kadang malah berguna banget pada saat momen-momen yang dibutuhkan. Misal kita bingung nyari remote AC di mana, kita sudah punya handphone yang bisa berfungsi sebagai remote AC. Atau misalnya mau ngegame tapi biar nggak delay, ada headphone jack-nya. Tapi ya
performa gamingnya sudah saya kasih tahu ke kalian tadi. Kemudian untuk layar, handphone harga 2 jutaan sebenarnya kita nggak bisa terlalu banyak request terhadap layarnya. Karena sebagai informasi aja, biasanya pada sebuah handphone layar itu komponen yang agak mahal dibandingkan yang lain. Paling mahal malah kadang-kadang. Tapi dia sudah 90 Hz Full HD+. Cuma buat saya layarnya kadang kerasa redup. Mungkin itu efek dari auto brightness yang tidak kayak handphone 5 jutaan ke atas ya, yang sangat sensitif sekali. Jadi terkadang saya harus terpaksa menaikkan turun secara manual untuk brightness-nya. Karena secara angka pun ya standar lah, 450 nits untuk brightness-nya. Tapi overall layarnya menurut saya oke ya, warnanya tuh cukup lah. Tidak terlalu gonjreng juga, tidak terlalu lebay juga, tapi juga tidak terlalu redup dan cukup tajam juga. Mungkin yang sedikit agak saya protes adalah bezel. Karena seperti handphone dari Tencent Group itu ada yang bezelnya tipis sekali ya. Ini kerasa bagian bawahnya tebel, atasnya juga. Bawah sih yang paling tebel. Kanan kiri ya standar lah. Kemudian speaker mono di bagian bawah menurut saya oke, walaupun dia single ya atau mono ya. Tapi suara yang dihasilkan tuh nggak pecah dan juga nggak jeber, tapi nggak tajam, nggak sakit ke telinga. Jadi menurut saya berada di titik yang pas banget. Kemudian untuk layarnya digunakan untuk streaming YouTube, aman, nggak ada masalah. Netflix sudah support wide fine, jadi bisa untuk menonton video full HD aja walaupun belum HDR. Tapi menurut saya itu untuk streaming konten aman. Handphone ini masih enak-enak aja. Baterainya sendiri dia berkapasitas 5030 mAh. Nggak spesial menurut saya karena ya 5000-an mAh itu standar. Cuma yang spesial adalah kepala chargernya yang sudah berdaya 33 watt. Dan dari pengalaman saya menggunakan handphone ini selama 4-5 harian, itu saya ngerasa ngecasnya ini cukup cepat. Dari 20% sampai 100% itu butuh sekitar sejam lebih sedikit lah. Yang menurut saya itu sudah hampir sama persis dengan handphone yang harganya jauh lebih mahal seperti S24 Ultra ini. Ya, saya gunakan ngecas pakai charger 25 watt juga dia sejaman. Kapasitasnya juga hampir sama, 5000 mAh. Tapi secara harga kan jauh kan. Ini pada saat launching 20 juta. Ini kan 2 jutaan saja. Jadi menurut saya dari urusan kepala charger dan baterai, Poco M6 ini menurut saya oke sih. Kemudian kamera di bagian belakang ada 108 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel makro kamera, dan 13 megapiksel front kamera atau kamera depan. Hasil fotonya menurut saya ya standar untuk harga 2 jutaan. Sekali lagi saya nggak bisa komplain terlalu banyak, tapi menurut saya ini berada di angka atau berada di kualitas yang pas untuk harganya. Tapi untuk kualitas videonya seperti apa, saya kasih contoh ke teman-teman semua. Untuk perekaman video memang bisa merekam di Full HD 1080 30 fps aja, karena memang handphone ini tidak diperuntukkan spesial ngejual fitur-fitur videonya. Tapi menurut saya ya oke lah untuk harga nggak sampai 2 juta ternyata ya, 1999 ya ternyata ya. Ya menurut saya masih oke lah. Ya seperti ini, nggak bisa berubah, dan range-nya juga berubah seperti itu. Ya sesuai harganya lah. Dan ini adalah contoh perekaman video di kondisi yang lightingnya lumayan susah ya, lumayan challenging ya. Duh. Ngetes video di kondisi cahaya yang agak gini, agak susah. M6 ya? M6. Jujur, saya sendiri itu jarang banget nge-review handphone di harga 1-2 jutaan. Alasan simple. Saya pikir nggak banyak yang suka yang nonton di channel saya handphone harga segitu. Tapi ternyata banyak banget yang request. Dan saya sendiri juga ada trauma pribadi ya, walaupun ini tidak bisa digeneralisir, adalah saya punya pengalaman pada saat saya pakai Poco M3 itu dia punya masalah yang tiba-tiba mati sendiri gitulah. Tapi walaupun mati, saya tinggal bawa aja ke service center dan beres. Setelah itu saya sudah bisa menggunakan Poco M3 itu lagi. Tapi ya itu Poco M3, sekarang sudah ada generasi penerusnya yaitu Poco M6. Ngelihat kamera dari handphone ini, terutama kamera belakang, saya ngerasa memang kameranya cuma ada satu aja. Karena kamera makro itu nggak pernah kepake sama sekali. Ya mungkin biar nggak kelihatan kosong, cuma satu kamera gitu ya. Jadi akhirnya ada 2 kamera kayak gini. Tapi sekali lagi, ya nggak terlalu berguna. Kemudian lain-lain yang saya bisa bahas dari handphone ini adalah update software dia sudah dijamin selama 2 tahun. Lalu kemudian dia sudah ada NFC juga, jadi aman kalau misalnya mau top up e-money, flash, atau Breezy, dan lain-lain. Tapi secara sensor, satu catatan yang harus saya bagikan kalian adalah gyroscope-nya masih software aja, bukan hardware. Jadi kalau misalnya kalian kepikiran menggunakan aplikasi-aplikasi berbasis gyro,
kurang bisa diandalkan. Oke, saya sempat nyoba ngetes live di Instagram saya dan ternyata responnya sangat positif. Bisa kalian lihat ya. Cakep, modelnya juga ganteng bro. Nah, itu memang itu memang. Habis potong rambut kan, kalau misalnya kalian follow Instagram saya pasti tahu kemarin. Menengah bawah, udah nice untuk kebutuhan live, lumayan om. Kagak burik lah, jernih. Oke, warnanya kuning, apa efek lighting bang? Kayaknya ya kamera. Lighting saya soalnya putih warnanya. Kalau nggak dikasih tahu orang kira ini HP mid range, oke lah. Video bagus tergantung muka. Kalau ini muka masih cukup oke hasilnya. Nah oke. Jadi kenapa saya ngerekam? Supaya kalau misalnya ada yang nanya ke saya, Bang, kalau misalnya handphone ini yang lagi saya review ini dibuat live di Shopee, live di TikTok, bagus apa enggak? Nah, kualitasnya bisa kalian lihat sendiri hasilnya ya. Oke. Dan ya, sekali lagi itu artinya kalau misalnya saya gunakan handphone ini digunakan untuk live TikTok, live Shopee, live Instagram untuk jualan, kayaknya sih oke. Masih baik-baik aja, masih terang asal pencahayaannya cukup, tidak kurang, dan tidak terlalu banyak bergerak supaya tidak terasa seki-seki. Karena secara mikrofon maupun kamera depannya sudah oke ternyata untuk digunakan live. Oke, sebagai kesimpulan, saya rasa Poco M6 ini punya posisi yang berbeda dibandingkan dengan Poco M5, M4, M3. Karena sekali lagi, dia lebih mengejar handphone all around untuk harga 2 jutaan. Karena kalau misalnya kalian ngejar handphone untuk gaming, ini bukan handphone gaming. Prosesornya lebih rendah dibandingkan generasi sebelumnya dibandingkan dengan handphone lain di harga 2 jutaan. G91 lebih rendah daripada G99, 99 Ultra. Tapi yang jelas RAM-nya sudah 8 GB, storage-nya 256 GB, kamera 108 megapiksel, speaker oke, buat live juga oke, buat ngerjain tugas online atau kelas online juga oke ya. Lalu kemudian ngecasnya juga cepet dan performa baterainya oke aja ya, nggak oke banget. Bisa dipakai seharian lah, bukan yang seharian setengah, dan nggak boros yang harus sehari ngecas 2 atau 3 kali. Oke, sekali lagi, ini bukan handphone gaming. Karena kalau misalnya kalian mencari handphone gaming, kalian wajib cari handphone dengan brand lain aja. Well, itulah dia video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Saya Bro Kumar pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.